Ya, langsung saja kita ingin dengarkan apa kira-kira yang menjadi catatan dari para panelis pada malam hari ini terkait apa yang tadi sudah disampaikan nih oleh juru bicara maupun juga tim sukses masing-masing pasangan calon. Pertama, saya berikan kesempatan kepada Dr. Panji Anugrah, pakar politik dari Universitas Indonesia. Silakan Dr. Panji. Tema kita terkait dengan bumi subur, masyarakat akur dan Jawa Barat makmur. Ada 10 subtema di dalamnya. Apa yang menjadi perhatian Anda untuk Anda tanyakan kepada juru bicara dan tim ses masing-masing calon? Baik, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membaca dokumen visi misi semua calon gubernur, wakil gubernur, saya kira semuanya bagus-bagus ya. Dan saya membaca ada kemiripan di dalam konteks tema hari ini gitu ya. Nah, topik yang menarik itu sebetulnya misalnya yang disampaikan kandidat dari Pak Dedi dan Pak Erwan bicara soal mengurangi disparitas utara selatan gitu ya. Kemudian ada juga kurang lebih dari paslon yang lain bicara soal pemerataan wilayah. Jadi visinya kurang lebih sama sebetulnya ya. Bagaimana infrastruktur itu dibangun untuk menciptakan konektivitas, menaikkan kemudian produktivitas dan dengan beragam cara tentunya investasi dan lain sebagainya. Nah, saya ingin lebih dalam lagi berbicara soal langkah yang akan dilakukan kira-kira oleh para kandidat ini untuk menciptakan visi tentang pembangunan daerah dalam konteks kita tahu Jawa Barat ini kan antara utara selatan ada problem ketimpangan dan disparitas dalam konteks wilayah, kemajuan, kemiskinan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita lihat ada pesisir, ada pegunungan, ada wilayah timur, wilayah barat dan seterusnya. Mungkin kalau di wilayah yang dekat ke penyangga ibu kota, problem-problem itu tidak terlalu kelihatan. Tapi begitu kita ke ujung Kabupaten Sukabumi, jalan rusak masih banyak gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana secara konkret yang akan dilakukan? Terima kasih. Langsung saja mungkin ditanggapi oleh juru bicara dari paslon nomor 1, berlanjut kedua, 3 dan 4. Silakan Pak Judo. Saya menanggapi ini betul problematika Jawa Barat ini kan wilayah begitu luas. Kemudian tadi kalau disparitas antara wilayah utara selatan jelas. Tetapi selama ini gak ada yang concern. Saya sendiri hampir 5 tahun ya di Badan Anggaran DPR RI pegang panja transfer keuangan daerah itu. Gak ada upaya dari pemerintah Jawa Barat ini bagaimana melakukan terobosan-terobosan dengan money follow function, money follow program ini bisa mengakibatkan menjadikan keadilan fiskal. Jawa Barat ini ketinggalan. Bayangkan saja, saya berjuang untuk bagaimana Jawa Barat mendapatkan keadilan dibanding dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kalau slot DTU-nya dan transfer umumnya juga jauh Pak. Apalagi DTK dana transfer khusus. Ya karena apa? Jumlah kabupaten kotanya ya lebih sedikit ketimbang Jawa Tengah, Jawa Timur. Makanya kalau ingin mengejar tadi keadilan fiskal, ini harus diperjuangkan oleh pemerintah yang punya will ke sana. Tidak hanya omong saja, ya tidak hanya omong-omong saja. Harus melihat potensi. Kenapa? Sudah ada rumus pembagian di Dirjen Penerimaan Keuangan Daerah. Karena keuangan daerah itu 68% semua transfer dari pusat Pak. Oke. Ya. Ini yang harus jadi catatan. Siapapun calon bupati, gubernur, wali kota berbicara program, tapi harus lihat regulasi. Jawa Barat gak bisa diselesaikan kalau misalkan sekarang DOB nggak dibuka. Jumlah kabupaten kotanya sedikit, sedangkan jumlah penduduknya banyak. Bagaimana mau menyelesaikan permasalahan tadi disparitas utara selatan? Betul, selatan sangat ketinggalan. Ya. Kemudian sekarang juga lihat, dulu udah groundbreaking untuk tol Cigatas itu, untuk menghidupkan konektivitas jalur selatan. Bagaimana potensi UMKM, masyarakatnya bisa pertumbuhannya antara wilayah selatan utara ini ada imbang. Gak bisa. Karena apa? Tadi diregulasi, kalau jumlah kabupaten kotanya akhirnya saya berjuang selama ini bisa sedikit di atas Jawa Tengah tapi masih di bawah Jawa Timur Pak. Acep dan Gita siap untuk memperjuangkan itu, bahkan untuk daerah-daerah yang harus perlu misalkan ini percepatan dimekarkan, harus segera perwakilan Jawa Barat mengusulkan membuka moratorium DOB untuk dimekarkan di Jawa Barat ini. Ya. Baik. Ya, nanti kita juga akan berikan kesempatan saat ini kepada para Pak Jubir terlebih dahulu supaya fair, supaya adil, begitu biar kan? Langsung gitu biar langsung semuanya. Silakan berikutnya Pak Ilham juga. Siap.
kan kita harus melihat Jabar itu dalam desain pembangunan nasional juga ya. Jadi sehingga membangun konsepsi Jawa Barat itu ke depan tuh dalam positioning apa? Misalkan dalam rantai pasok ekonomi nasional ya. Lalu kemudian dalam tren dan tantangan global seperti apa? Nah, salah satu yang memang menjadi concern dalam tantangan global ke depan kan soal pangan ya. Jadi soal pangan ini akan menjadi concern pertama kita di pasangan 02 Pak JJ dan Pak Ronald. Nah, kedua kan terjadi ketimpangan bukan hanya kota desa tapi wilayah utara selatan. Nah, kita perlu membuat klaster pembangunan menurut saya ya. Jadi kami menganggap bahwa misalkan klaster untuk membangun industri itu untuk menarik investasi yang padat karya dan lain sebagainya itu sekarang harus di scale up lagi tuh dari mulai Bekasi, Kerawang dan lain sebagainya ya. Tapi untuk wilayah seperti misalkan Jabar Selatan, Priangan Timur, saya kira itu kesejarahannya ada dulu zaman VOC dan Belanda itu Jawa Barat adalah supply basis komoditas tanaman perkebunan dan pangan terbesar ya. Ada kopi, ada teh dulu di sana, mungkin kapol dan lain sebagainya. Juga pantai selatan yang sangat potensial di situ. Jadi itu yang saya kira perlu dibuat konsep yang lebih matang bagaimana membangun ekonomi di wilayah Priangan Selatan ini menjadi salah satu keunggulan gitu ya. Selain memang harus juga karena ada basis pantai dan keindahan alam, ini jangan lupa potensi pariwisata juga sangat besar gitu ya. Karena diuntungkan Jawa Barat posisinya dekat dengan ibu kota sehingga orang mau kalau kita membangun pariwisata yang baik, UMKM-nya kita kasih modal dan kemudian pembinaan yang baik, itu pasti akan menjadi salah satu ekonomi yang alternatif selain industrialisasi ya, tapi akan membentuk pemerataan kota, desa dan lain sebagainya. Untuk petani dan nelayan saya kira karena kita untuk petani dan nelayan kan petani kita banyak petani gurem ya. Ini harus dikonsolidasi dalam lembaga usaha tertentu, misalkan koperasi atau lembaga bisnis bersama sehingga mereka itu punya posisi tawar untuk bisa dapat kepastian beli dari off-taker tertentu gitu. Kami sudah dapatkan Pak Ilham, apa pesannya akan disampaikan oleh pasangan calon nomor 2 karena waktu juga yang terbatas. Kita akan jeda sejenak nanti selanjutnya pasangan calon ataupun juga juru bicara paslon nomor 3, nomor 4 bisakah memberikan tanggapan, nanti Pak Johan juga bisa berikan apa kemudian nanti yang diharapkan nanti bisa disaksikan dari penyampaian masing-masing pasangan calon. Tapi tentunya setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi.